Selamat pagi, perkenalkan nama saya Deborah Paul, NIM 1941024, kelas SIPB, Prodi Sistem Informasi STIMIK Media Cipta Dharma. Di sini, saya akan menjelaskan ilustrasi data mining dengan pola association. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu data mining. Data mining adalah proses penambangan informasi penting dari suatu data. Informasi penting ini didapat dari suatu proses yang amat rumit, seperti menggunakan artificial intelligence, teknik statistik, ilmu matematika, machine learning, dan lain sebagainya. Teknik-teknik ini nantinya akan mengidentifikasi dan mengekstrak informasi yang penting. Kemudian, pola utama pada data mining. Yang pertama yaitu association, yang kedua prediction, yang ketiga cluster, kemudian yang terakhir sequential relationship. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan pola asosiasi. Asosiasi adalah teknik data mining untuk menemukan aturan asosiatif antara suatu kombinasi item. Nah, bicara soal association rule atau aturan asosiasi, tidak lepas dari analisis asosiasi, di mana konsep sebab akibat menjadi poin penting dalam menghasilkan aturan asosiasi. Association rule merupakan pendekatan eksplorasi data yang sering digunakan atau diterapkan pada kumpulan data yang sangat besar. Aturan asosiasi tersebut setidaknya menyediakan informasi berharga dalam menilai korelasi antar data. Asosiasi ini biasanya digunakan oleh perusahaan. Nah, untuk dapat mengetahui penjualan produk atau barang dengan penjualan terbanyak, dapat menggunakan algoritma a priori. Algoritma a priori ini merupakan salah satu algoritma klasik data mining. Algoritma a priori digunakan agar komputer dapat memperjelas aturan asosiasi, mencari pola hubungan antara satu atau lebih item dalam suatu dataset. Algoritma a priori banyak digunakan pada data transaksi atau biasa disebut market basket. Kemudian analisis pola asosiasi. Contoh yang pertama yaitu grosir. Contohnya seperti ini. Pembelian di sebuah grosir misalnya dari 50 transaksi, ada sekitar 25 transaksi yang dilakukan konsumen dengan pola yang sama, yaitu konsumen akan membeli minyak jika telur juga dibeli. Hal ini tentunya sejalan dengan tujuan aturan asosiasi yang memungkinkan kita untuk memperoleh informasi mengenai barang apa saja yang konsumen sering beli bersamaan, di mana informasi tersebut akan digunakan oleh pihak manajemen grosir untuk membuat kebijakan seperti yang pertama, pihak manajemen dapat melakukan penempatan pada barang yang sering dibeli bersamaan agar mudah dilihat dan diakses oleh konsumen. Misalnya, telur dan minyak sering dibeli bersamaan, maka pihak manajemen dapat mengatur tempat peletakan telur dan minyak berdekatan agar memudahkan konsumen dalam membeli keduanya. Kemudian yang kedua, pihak manajemen dapat melakukan promosi terhadap produk yang jarang dibeli untuk mengurangi stok yang menumpuk di gudang. Ketiga, hal ini tentunya berhubungan dengan manajemen stok, di mana pihak manajemen dapat membuat keputusan untuk memperbanyak stok barang yang sering dibeli agar tidak terjadi penumpukan. Kemudian contoh yang kedua yaitu Alfamart. Pembelian di suatu Alfamart yaitu meletakkan barang-barang yang sering dibeli bersamaan dengan posisi berdekatan atau yang mudah dijangkau, sehingga pembeli membeli barang lebih banyak.
Cara ini dikembangkan oleh Alfamart yang merupakan salah satu pasar swalayan. Saat itu, Alfamart menganalisis data yang dimilikinya dan menemukan bahwa pembeli yang membeli mie ternyata cenderung membeli kecap. Dari hasil temuan tersebut, Alfamart menempatkan kecap di dekat tempat penjualan mie dan otomatis penjualan mie tersebut meningkat. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.